Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Baiklah, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita pada tema 7 perkembangan teknologi, tetap subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Kita lanjut ke pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu teknologi pangan pengolahan buah. Wah, jadi selain langsung bisa dimakan, buah juga bisa diolah lagi ya. Kira-kira jadi apa saja ya? Jadi keripik, jadi selai, jadi manisan dan sebagainya. Ya, untuk penjelasan lebih lanjut, mari dengarkan penjelasan berikut ini. Buka bukunya pada halaman 12. Teknologi pangan pengolahan buah. Di Indonesia terdapat beragam jenis buah-buahan. Ketika musim panen, hasil buah-buahan sangat melimpah. Namun, buah-buahan adalah bahan makanan yang tidak tahan lama. Jika tidak cepat dikonsumsi, buah-buahan akan cepat membusuk. Oleh karena itu, buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Banyak olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan. Ada selai, keripik, buah kering, asinan, dan manisan buah. Setiap jenis makanan dibuat dengan cara berbeda-beda dan dengan bahan campuran berbeda pula. Misalnya penambahan gula, tepung, dan sebagainya. Hasil teknologi pangan yang berasal dari buah banyak diminati, misalnya selai. Untuk membuat selai, mula-mula buah dicuci dan dipotong-potong. Selanjutnya, buah dicampurkan dengan air dan gula, kemudian dipanaskan. Setelah matang dan membentuk adonan, selai siap dikemas di stoples. Sebelumnya, stoples dipanaskan terlebih dahulu agar terbebas dari kuman. Ingat ya, jadi tempat penyimpanannya harus benar-benar steril atau bersih. Hasil olahan buah-buahan lainnya adalah keripik buah. Buah segar dapat diolah menjadi keripik yang garing dan renyah. Bagaimana caranya? Untuk menjaga kerenyahan, keripik dikemas dengan baik. Kemasan yang digunakan menjaga agar keripik tidak mudah hancur. Ada berbagai jenis kemasan, misalnya aluminium foil dan stoples plastik. Pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan keripik hingga waktu yang lama. Selanjutnya tentang teknologi pangan, yaitu pengalengan makanan tradisional Yogyakarta. Banyak makanan tradisional dari Yogyakarta yang mengandung santan. Misalnya gudeg, sayur lombok ijo, mangut lele, dan tempe kari. Makanan bersantan harus cepat dikonsumsi, karena santan dapat menyebabkan makanan cepat basi. Akan tetapi, kini dengan teknologi yang dikembangkan LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Yogyakarta, makanan bersantan dapat bertahan lama hingga 2 tahun. Teknologi pengawetan makanan tradisional Yogyakarta dilakukan dengan proses pengalengan dan sterilisasi. Semua makanan termasuk yang bersantan bisa memanfaatkan teknologi ini. Sebelumnya perlu ditemukan cara memasaknya terlebih dahulu agar hasil olahan tidak merusak rasa dan teksturnya. Gudeg merupakan salah satu makanan yang rumit ketika dikalengkan. Gudeg berisi banyak makanan yang berbeda-beda, di antaranya nangka muda, telur bebek rebus, ayam kampung, krecek, kacang tolo, bumbu, dan santan. Gudeg dimasak bersama bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, lengkuas, serai, ketumbar, gula merah, jeruk, dan daun salam. Semua bahan dimasak dengan kematangan yang tepat. Setelah itu, gudeg dimasukkan dalam kaleng, kemudian ditutup rapat dan dimasukkan dalam alat sterilisasi. Setelah proses pengalengan selesai, makanan yang sudah dikalengkan dibiarkan selama 2 minggu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apabila terjadi kesalahan produksi, misalnya kaleng menggelembung atau perubahan lainnya. Jika tidak terjadi perubahan, sayur diberi label dan siap dijual. Makanan yang dikalengkan bisa dikirim secara aman, tak hanya keluar kota, namun hingga ke mancanegara. Buka bukunya pada halaman 16. Nah, ini soalnya sama seperti pembelajaran terakhir kemarin ya, menghitung luas bangunan. Menghitung luas bangunan, di sini ada yang berbentuk segi 4, ada yang berbentuk segitiga. Kita pakai cara yang pertama, yaitu cara di buku dulu ya. Dihitung, kemudian dijumlahkan dan dibagi, ada seperti itu. Kita memakai cara yang di buku, jangan memakai cara yang ibu dulu.
Ya, kita hitung dulu. Untuk yang A, kita hitung yang segi empatnya dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 segi 4 ditambah segitiganya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ditambah 4 segitiga, kemudian sama dengan 7 segi 4 ditambah 4-nya kita bagi dengan 2. Jadi berapa 4 dibagi 2? 2 segi 4. Hasilnya adalah luasnya 9 persegi 4. Yaitu cara yang pertama. Untuk yang B, kita gunakan cara yang Ibu ajarin. Masih ingat yang cara Ibu ajarin? Tinggal hitung saja ya. Dan ketika segitiganya kita hitung secara berpasangan. Hitung dulu yang segi 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita hitung segitiganya berpasangan. Sudah 8 berapa? 9. 9 lagi, 10 dan 10 lagi. Jadi untuk yang B ini luasnya adalah 10 persegi satuan. Ya, 10 persegi satuan. Yang ini tadi, yang A tadi berapa yang A? Yang A ada 9. Ya, A 9. Nah, sedangkan untuk yang C, silahkan Ananda berlatih sendiri, kerjakan, terserah mau menggunakan cara yang mana ya. Boleh cara dari buku, boleh cara yang Ibu. Silahkan untuk latihannya sendiri ya. Kalau masih kurang mengerti, boleh Ananda langsung tanyakan kepada Ibu. Atau mengenal berbagai macam makanan khas dari setiap daerah di Indonesia. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua.
pada video tadi kita telah diperkenalkan dengan berbagai macam keragaman makanan tradisional di Indonesia. Keragaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Kita juga harus saling menghargai keragaman tersebut. Saling menghargai dapat mempererat persatuan bangsa. Adapun manfaat yang kita dapatkan jika kita saling menghargai keragaman dari daerah lain atau manfaat dari mengenal kebudayaan dari daerah lain antara lain yaitu 1. Mempererat persatuan bangsa, 2. Memahami atau menambah wawasan, dan 3. Dapat menciptakan sikap saling menghargai. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini selesai. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Ingat, jika Ananda tidak mengerti, silahkan langsung tanya kepada Bu Iza. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.